Meski tak terlibat langsung dalam persidangan karena sudah diwakilkan oleh jaksa penuntut umum, tim kuasa hukum Reza Gladys tetap menaruh perhatian khusus terhadap jalannya setiap proses persidangan dengan terdakwa Nikita Mirzani terkait dugaan tindak pemerasan. Secara keseluruhan, tim kuasa hukum Reza Gladys menilai saksi-saksi yang sudah dihadirkan dalam persidangan terkesan menguntungkan kliennya. Yang terbaru, kesaksian Dr. Oki Pratama dalam sidang yang berlangsung 31 Juli 2025 kemarin secara tidak langsung menguatkan anggapan jika apa yang dilakukan Nikita Mirzani pada Reza Gladys merupakan tindak pemerasan. Hal itu tak terlepas dari pernyataan Dr. Oki yang mengatakan jika pihaknya memiliki perjanjian tertulis ketika bekerja sama dengan Nikita Mirzani. Namun, perjanjian yang sama yang dianggap Nikita sebagai sebuah kesepakatan dinilai tidak pernah ada oleh pihak Reza Gladys. Dr. Oki diperiksa. Awalnya sih ceritanya agak mengikuti settingan mereka. Dikatakan bahwa ini adalah endorsement, ya. Tapi pada saat hakim bertanya kepada Dr. Oki, apakah Dr. Oki punya produk yang di-endorse atau Nikita menjadi brand ambassador-nya, dijawab ada. Tapi itu pakai perjanjian, ya. Ada perjanjiannya. Untuk Dr. Reza nggak ada perjanjiannya. Jadi jelas bahwa perkataan brand ambassador maupun endorsement itu adalah tidak betul, ya. Itu tidak betul karena tidak ada perjanjian. Ibarat kita minjam uang ke bank aja 10 juta, itu ada perjanjiannya, materainya bisa sampai 10. Masa uang 4M tidak ada sama sekali tertulisnya, itu suatu hal yang lucu, ya. Memang saat diminta memberikan kesaksian di muka persidangan, Dr. Oki menceritakan kronologis keterlibatannya dalam pusara kasus yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Lewat sejumlah keterangan yang disampaikan Dr. Oki ketika menjawab pertanyaan di persidangan, pihak Reza Gladys menangkap sinyal jika memang Nikita lah yang punya peran besar terhadap berpindahnya uang sebesar 4 miliar dari Reza Gladys yang jadi pokok utama permasalahan dugaan pemerasan yang terjadi. Kemudian juga tadi terungkap bahwa aktor intelektualnya ini adalah Nikita, ya. Di situ terlihat bahwa Nikita mengatakan ke Oki, yang penting aku dapat uangnya, yang penting rumahku lunas, ya. Berarti semua ini adalah aktor intelektualnya adalah Nikita. Pelaksananya ini, pelaksana langsung adalah Mail. Mail ini melaksanakan tugasnya dengan bimbingan Dr. Oki, dimana Reza mengatakan kepada Nikita mengatakan kepada Mail, pakai nama gua, ya. Makanya Mail berani pakai nama Nikita. Kemudian Nikita mengatakan kepada Oki, jadinya BEMS tolong diajari Mail, ya. Makanya Mail pintar berkata-kata untuk mendapatkan uang 4M ini. Kemudian tadi juga kita sangat senang sekali bahwa penjelasan daripada Sheila Saukia itu identik dengan penjelasan daripada Dr. Oki, bahwa Sheila Saukia ini juga seperti itu, ya. Aktor intelektualnya adalah Nikita Mirzani, ya. Pelaksana langsungnya adalah Mail, ya. Pembimbing Mail ini tetap juga Dr. Oki. Ini adalah permainan mereka bertiga. Satu aktor intelektual yang menikmati uangnya, satu pelaksana tugas untuk menghubungi Dr. Reza, satu yang pembimbing Mail supaya jadi pintar untuk mendapatkan uang. Dok, tadi di dalam dok, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Saya dapat menanggapi semua ada pernyataan-pernyataan yang sudah ditanyakan oleh majelis hakim. Oke, welcome home itu kayak mana dok? Siapa laki-lakinya dok? Kira-kira gimana dok? Tadi semua pertanyaan dijawab dengan lancar dok? Dijawab dengan lancar, ya.
Di sisi lain, Dr. Oki Pratama mengaku menyesal namanya jadi ikut terseret polemik berkepanjangan yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Dalam pandangannya, dia hanya mencoba memfasilitasi keinginan Reza Gladys untuk berkomunikasi dengan Nikita Mirzani. Salah satunya dengan memberikan nomor Ismail, asisten Nikita Mirzani yang juga jadi terdakwa dalam kasus ini. Saya nggak ada menerima dana sedikit pun, ya, nggak ada menerima dana sedikit pun, nggak menerima manfaat juga dari masalah ini, kayak gitu. Jadi ya apa kayak gitu, malah kalau jujur saya merasa dirugikan, diseret-seret masalah ini, karena balik lagi kalian udah melihat pihak sana yang meminta tolong ke saya, yang ujung-ujungnya gara-gara dia memaksa saya untuk minta tolong, akhirnya terseret saya di masalah ini kayak gitu. Kalau jujur saya menyesal sekali jadinya menolong seperti ini kayak gitu. Maka dari itu kan lu udah dikasih nomor Mail, ya lu berhubungan sama Mail aja. Kenapa setelah dikasih Mail itu masih juga menghubungi saya? That's why akhirnya saya masih follow up Nikita Mirzani untuk memastikan mereka ini udah selesai atau belum sih kayak gitu. Yang saya tahu dari pihak sebelah, dari pihaknya Nikita, dia akan mendapatkan pekerjaan sebenarnya. Nah sekarang ingat, pada saat memberikan keterangan atau kesaksian di pengadilan itu disumpah. Saat nanti terbukti bahwa kamu itu tidak sesuai dengan fakta dan data, bahwa betul-betul kamu mengerti tapi kau bilang tidak mengerti, kena kamu memberikan keterangan. Terlepas dari kesaksian yang diberikan oleh Dr. Oki, praktisi hukum Junaidin SH pun seolah sependapat dengan pihak kuasa hukum Reza Gladys bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan ada yang meringankan beban terdakwa Nikita Mirzani. Padahal dia menilai keterangan saksi korban dalam hal ini Reza Gladys dan Ataubah Mufid di sidang sebelumnya sudah cukup memberikan angin segar untuk Nikita Mirzani. Terus saya lihat juga saksinya tidak ada yang menguntungkan Nikita, gitu loh. Kenapa bisa bilang begitu, Bang? Karena saksi-saksi ya secara tidak langsung jelas itu mengembalikan permasalahan itu ke Nikita, gitu loh. Jadi seolah-olah emang dia yang nyuruh, itu loh, ya enggak. Nah itu dari awal yang saya sayangkan, saya bilang. Artinya kemarin kesaksian-kesaksian itu tidak ada yang meringankan. Ada, justru kesaksian yang menguntungkan itu adalah kesaksian saksi korban. Saksi korban itu sebenarnya sudah menguntungkan. Saya bilang ini harus didukung dengan saksi-saksi yang menguntungkan Nikita Mirzani. Gitu. Saksi rejekasi udah sebenarnya udah kacau dengan dakwaan gitu loh. Justru saksi yang dihadirkan kemarin gitu loh, itu tidak menguntungkan buat Nikita. Gitu loh. Jadi terkesan apa yang dilakukan itu memang atas perintahnya, itu kan yang dicatat. Jadi mau meringankan dari pihak Niki ataupun pihak Reza Gladys tersendiri kayak gitu, yang penting saya pasti akan mengatakan yang sejujurnya dan yang sebenarnya. Terlebih di luar keterangan saksi-saksi yang dianggap memberatkan, Nikita Mirzani juga menjadi sorotan dengan sejumlah perangainya di persidangan yang dianggap tak menghormati proses hukum. Salah satu yang menjadi sorotan adalah sikap Nikita Mirzani yang marah-marah sampai berdebat dengan jaksa penuntut umum usai persidangan karena merasa tak diberi kesempatan untuk membuktikan adanya dugaan permainan kotor antara pihak Reza Gladys dan aparat pengadilan. Lantas, apakah itu menjadi sinyal kuat jika Nikita Mirzani akan mendapatkan hukuman maksimal dari laporan yang dibuat oleh Reza Gladys? Dicatat bahwa ruangan persidangan itu tidak boleh siapapun melakukan kegaduhan atau merasa dirinya bisa melawan atau dirinya merasa hebat. Tidak, itu tidak dibenarkan. Begitu begitu seseorang menjadi terdakwa, yang dinilai sama hakim adalah attitude, ya enggak, bersikap baik, ya enggak, dalam menghadapi persidangan, tidak emosional, apalagi teriak-teriak, apalagi seolah-olah istilahnya menantang, itu sangat tidak dibenarkan. Bersikap baik, istilahnya sopan dalam persidangan, itu merupakan penilaian. Apa yang dilakukan jaksa meminta Nikita Mirzani untuk menggunakan baju maupun borgol itu sudah sesuai SOP-nya dia.
dan itu kewajiban dia buat mengingatkan selama dia menjadi terdakwa dalam tahanan kejaksaan. Tidak boleh menolak siapapun. Justru sesuatu yang salah kaprah apabila justru balik melawan. Gak boleh. Itu tugasnya dia gitu loh. Bahwa pihak Raja Gladys sudah yakin ini akan dihukum dan ini yang bersalah. Kalau kami tidak ada keyakinan, kami tidak akan laporkan ini ke polisi.